Hati-hati, posisi karir Anda saat ini mungkin terlihat stabil, namun disrupsi rantai pasok global sedang menciptakan bom waktu PHK yang tidak memandang level jabatan. Saya melihat banyak profesional di usia 30-an, generasi milenial yang kini berada di posisi manajerial atau spesialis senior, merasa aman dengan gaji besar dan tunjangan yang mapan. Namun kenyataannya, banyak dari Anda yang sedang terjebak dalam fragility trap atau jebakan kerapuhan. Di segmen ini, saya akan membedah data makro mengenai gangguan logistik global dan bagaimana dampaknya merembet ke efisiensi korporat di Indonesia yang berujung pada pengurangan tenaga kerja ahli. Mari kita lihat datanya. Konflik geopolitik di rute perdagangan utama, seperti Laut Merah, telah memaksa kapal-kapal kargo memutar jauh melewati Tanjung Harapan. Hasilnya, biaya kontainer atau freight rate melonjak hingga 200% dalam waktu singkat. Bagi perusahaan di Indonesia yang bergantung pada bahan baku impor atau pasar ekspor, kenaikan biaya logistik ini bukan sekedar angka di laporan keuangan, melainkan penggerus margin laba yang sangat masif. Ketika biaya operasional membengkak, manajemen perusahaan hanya memiliki dua pilihan, menaikkan harga jual yang berisiko ditinggalkan konsumen atau melakukan efisiensi internal yang agresif. Disinilah fragility trap bekerja. Banyak profesional dengan gaji rupiah 30 juta hingga rupiah 70 juta per bulan merasa bahwa keahlian mereka tidak tergantikan. Namun, secara matematis, satu orang manajer dengan gaji tinggi setara dengan biaya operasional 3 hingga 4 staf junior. Dalam kacamata korporasi yang sedang terhimpit disrupsi supply chain, Anda adalah variabel biaya terbesar yang paling cepat untuk dipangkas guna menyelamatkan arus kas perusahaan. Data menunjukkan bahwa efisiensi korporat tahun ini tidak lagi menyasar level blue collar, melainkan tenaga kerja ahli atau white collar yang dianggap terlalu mahal untuk dipertahankan di tengah ketidakpastian global. Anda harus menyadari bahwa stabilitas karir Anda saat ini hanyalah ilusi jika Anda tidak memahami bagaimana pergerakan makroekonomi global sedang mendikte keputusan di ruang rapat direksi perusahaan Anda. Jangan sampai Anda terlambat menyadari bahwa bom waktu ini sedang berdetak. Pastikan Anda terus mengikuti analisis di Info Finansial Global agar Anda memiliki strategi navigasi yang tepat. Silakan klik tombol subscribe sekarang untuk mengamankan literasi keuangan Anda demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan membedah sektor apa saja di Indonesia yang paling rentan terhadap guncangan ini. Mari kita masuk ke inti permasalahannya dengan menggunakan kacamata matematika finansial. Nassim Taleb, seorang filsuf resiko, memperkenalkan konsep fragility atau kerapuhan dan robustness atau ketangguhan. Dalam konteks ekonomi makro yang sedang bergejolak saat ini, pemahaman akan konsep ini adalah pembeda antara mereka yang akan jatuh bangkrut dan mereka yang akan tetap tegak berdiri saat badai ekonomi datang. Keberhasilan finansial Anda sebagai kaum profesional saat ini tidak lagi diukur dari seberapa besar angka yang tertera di slip gaji bulanan Anda. Di dunia yang penuh ketidakpastian, parameter utamanya adalah seberapa tangguh struktur arus kas Anda menghadapi guncangan eksternal. Mari kita bedah melalui simulasi angka yang konkret. Bayangkan profesional A, seorang eksekutif dengan gaji rupiah 50 juta per bulan. Di atas kertas ia terlihat sangat sukses, namun ia memiliki gaya hidup yang didorong oleh utang, cicilan properti di kawasan elit, kredit mobil mewah, dan gaya hidup konsumtif yang memakan biaya rupiah 45 juta per bulan. Arus kas bersihnya hanya tersisa 5 juta rupiah atau 10% dari pendapatannya. Jika disrupsi rantai pasok global memicu PHK massal di industrinya, profesional A hanya memiliki napas yang sangat pendek. Dengan utang yang tinggi dan aset liquid yang minim, struktur keuangannya sangat fragile. Sedikit saja guncangan terjadi, seluruh sistem keuangannya akan runtuh seketika. Sekarang, bandingkan dengan profesional B. Gaji bulanannya mungkin jauh lebih kecil, yakni 20 juta rupiah. Namun, ia menerapkan strategi robustness. Total pengeluaran bulanannya hanya 10 juta rupiah dan ia memiliki aset liquid, baik itu dalam bentuk kas, reksadana pasar uang, atau instrumen berisiko rendah lainnya senilai 12 bulan pengeluaran.
Meskipun gajinya tidak sebesar profesional A, jika terjadi krisis, profesional B memiliki daya tahan atau buffer selama 1 tahun penuh untuk bermanuver. Dalam matematika finansial, utang adalah leverage yang meningkatkan kerapuhan Anda saat ekonomi melambat. Sebaliknya, likuiditas adalah opsi. Semakin banyak opsi yang Anda miliki, semakin tangguh Anda menghadapi ketidakpastian global. Jangan sampai Anda terjebak dalam ilusi pendapatan besar, namun memiliki struktur keuangan yang rapuh. Strategi navigasi yang tepat dimulai dengan membenahi struktur arus kas Anda sendiri sebelum badai benar-benar tiba. Pastikan Anda terus mengikuti analisis di Info Finansial Global agar Anda selalu mendapatkan perspektif data yang akurat. Silakan klik tombol subscribe sekarang untuk mengamankan literasi keuangan Anda demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan membedah secara spesifik sektor-sektor apa saja di Indonesia yang saat ini paling rentan terhadap guncangan disrupsi rantai pasok ini. Untuk membangun benteng finansial yang robust atau tangguh di tengah ketidakpastian makroekonomi ini, saya telah merumuskan 3 langkah konkret yang dapat Anda implementasikan segera. Langkah pertama adalah mengkalkulasi ulang survival ratio Anda. Dalam kondisi ekonomi stabil, dana darurat sebesar 3 hingga 6 bulan biaya hidup mungkin sudah cukup. Namun, dalam menghadapi potensi disrupsi rantai pasok yang bisa memicu stagflasi atau PHK massal, Anda harus meningkatkan standar keamanan tersebut. Pastikan dana likuid Anda mencakup minimal 12 bulan biaya hidup. Angka ini bukan sekedar angka konservatif. Ini adalah jaring pengaman operasional agar Anda memiliki ruang napas yang cukup panjang untuk melakukan pivot karir atau bisnis tanpa harus melikuidasi aset investasi di harga yang sedang jatuh. Langkah kedua, Anda perlu melakukan diversifikasi protektif. Alokasikan secara disiplin sebesar 20% dari total portfolio investasi Anda ke dalam instrumen lindung nilai atau hedging. Fokuskan pada aset yang secara historis bertahan terhadap inflasi dan fluktuasi nilai tukar, seperti emas atau mata uang kuat seperti USD dan SGD. Mengapa hal ini krusial? Karena dalam setiap krisis rantai pasok global, rupiah seringkali mengalami tekanan depresiasi. Dengan memegang aset dalam denominasi hard currencies, Anda secara otomatis melindungi daya beli kekayaan Anda dari penurunan nilai mata uang domestik. Langkah ketiga adalah melakukan stress test pada pengeluaran bulanan Anda. Coba tinjau kembali laporan arus kas dan identifikasi liabilitas non-produktif, cicilan barang konsumtif atau langganan yang tidak memberikan nilai tambah signifikan pada produktivitas Anda. Pangkas pengeluaran tersebut tanpa kompromi. Target utamanya adalah meningkatkan savings ratio Anda hingga mencapai angka minimal 40% dari total pendapatan. Surplus arus kas inilah yang nantinya akan menjadi amunisi Anda, baik untuk bertahan dari guncangan ekonomi maupun untuk melakukan akumulasi aset saat harga pasar sedang terdiskon besar-besaran. Memahami data makro saja tidak cukup jika Anda tidak segera mengambil tindakan mitigasi pada level personal. Pastikan Anda klik tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini untuk terus memperbaharui literasi keuangan Anda dengan analisis berbasis data demi mengamankan perjalanan Anda menuju financial freedom yang sesungguhnya di tengah dunia yang makin tidak menentu. Selanjutnya, kita akan membedah secara spesifik sektor-sektor apa saja di Indonesia yang saat ini paling rentan terhadap guncangan disrupsi rantai pasok ini. Mari kita simulasikan sebuah skenario konkret yang sering menjadi mimpi buruk bagi kaum profesional. Disrupsi rantai pasok global memburuk, biaya operasional perusahaan melonjak, dan manajemen memutuskan untuk melakukan efisiensi mendadak atau PHK massal. Dalam kondisi ini, perbedaan antara kepanikan dan ketenangan terletak pada struktur aset Anda. Bayangkan Anda memiliki portofolio investasi sebesar Rp200 juta. Jika Anda mengikuti strategi yang saya sarankan dengan mengalokasikan 20% di aset safe haven seperti emas atau reksadana pasar uang, Anda memiliki likuiditas instan sebesar Rp40 juta. Mari kita bedah angkanya secara analitis.
Jika pengeluaran rutin bulanan Anda berada di angka rupiah 10 juta, maka alokasi 20% tadi memberikan Anda napas tambahan selama 4 bulan penuh tanpa harus menyentuh aset beresiko Anda yang mungkin sedang mengalami penurunan nilai atau floating loss akibat sentimen makro. Inilah yang saya sebut sebagai strategi buying time atau membeli waktu. Masalah utama dari PHK massal bagi kaum profesional bukan hanya hilangnya pendapatan, melainkan hilangnya bargaining power atau daya tawar. Saat Anda tidak memiliki cadangan likuiditas, Anda cenderung akan mengambil pekerjaan apapun yang tersedia, bahkan dengan gaji di bawah standar hanya karena desakan cicilan dan kebutuhan pokok. Namun dengan ketersediaan likuiditas hasil dari alokasi 20% tersebut, Anda memiliki kemewahan untuk memilih. Anda bisa menunggu 2 hingga 3 bulan untuk mendapatkan tawaran kerja yang sesuai dengan kapasitas dan nilai pasar Anda yang sebenarnya. Anda tidak dipaksa oleh keadaan, tetapi Anda yang mengendalikan keadaan tersebut. Likuiditas bukan hanya soal uang tunai. Likuiditas adalah alat negosiasi agar karier Anda tidak mengalami penurunan permanen akibat krisis jangka pendek. Membangun ketahanan finansial di tengah ketidakpastian ekonomi makro memerlukan kedisiplinan dalam alokasi aset yang presisi. Jika Anda merasa analisis ini memberikan perspektif baru dalam mengelola resiko keuangan Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Di sini, kita akan terus membedah strategi mencapai financial freedom melalui pendekatan data dan fundamental yang realistis. Setelah kita memahami pentingnya likuiditas untuk menjaga daya tawar profesional, bagian selanjutnya akan sangat krusial. Bagaimana cara memindahkan aset Anda secara taktis ke instrumen yang tepat sebelum badai ekonomi benar-benar mendarat? Kesimpulan saya dari seluruh data yang kita bedah hari ini adalah satu, kondisi makroekonomi saat ini tidak sedang baik-baik saja bagi para profesional yang tidak waspada. Disrupsi rantai pasok global yang kita bahas tadi bukan sekedar masalah logistik, melainkan pemicu efek domino yang bisa berujung pada inefisiensi besar-besaran di berbagai sektor industri. Dalam lanskap yang penuh ketidakpastian ini, ketangguhan finansial adalah satu-satunya bentuk keamanan karir yang nyata. Anda tidak bisa mengontrol kebijakan manajemen perusahaan, tetapi Anda memegang kendali penuh atas neraca keuangan pribadi Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera meninjau kembali portofolio investasi Anda malam ini juga. Lihatlah berapa persen dari total aset Anda yang benar-benar bisa diakses dalam waktu kurang dari 48 jam jika keadaan darurat terjadi. Di masa krisis, cash is king, namun liquidity is queen. Fokuslah pada likuiditas, bukan pamer aset yang terlihat mewah, namun tidak bisa dijual cepat atau justru membebani arus kas Anda dengan cicilan yang tinggi. Pandangan makro ke depan menunjukkan bahwa volatilitas ini masih akan berlanjut hingga beberapa kuartal mendatang. Oleh karena itu, jangan terjebak dalam kepanikan, tetapi jangan pula terlalu optimis tanpa dasar data yang kuat. Tetap tenang, tetap analitis, dan pastikan Anda adalah pihak yang paling siap ketika badai ekonomi tiba. Jika Anda merasa informasi ini memberikan perspektif baru dan krusial bagi masa depan finansial Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Di sini, kita akan terus membedah strategi mencapai financial freedom melalui pendekatan data dan fundamental yang realistis, agar Anda tetap tangguh di tengah disrupsi global. Saya pamit. Tetaplah waspada dan kelola risiko Anda dengan bijak.